Halo Sobat Muda, masih dalam tema besar tentang panggilan hidup. Kali ini kita akan membicarakan tentang panggilan yang khusus dan istimewa, yaitu panggilan hidup membiara atau hidup religius. Dalam pembahasan tentang panggilan hidup membiara atau hidup religius ini, saya sudah memiliki sebuah wawancara yang cukup eksklusif buat dari jarak jauh, tetapi mendekatkan hati yang ingin mengetahui. Kita akan menyaksikan kesaksian hidup dari seorang biarawati, sahabat saya, seorang suster yang saat ini sedang berkarya di Inggris. Semoga setelah menyaksikan kesaksian hidup dari suster ini, kita akan semakin memahami apa itu sesungguhnya panggilan hidup membiara dan hidup religius. Dan semoga kita pun dapat menjadi orang-orang baik yang membagi kasih Tuhan kepada siapa saja yang kita jumpai. Nama saya Suster Yudit Anu Keraf SSPS. Saya berasal dari Lamalera, Lembata, Flores Timur. Nama kongregasi saya adalah Kongregasi Misi Abdi Roh Kudus, atau dalam bahasa Latinnya Servarum Spiritus Sancti dengan singkatan SSPS. Kongregasi ini adalah kongregasi internasional yang didirikan oleh Santo Arnold Jansen di Stijl, Belanda. Saat ini kami berada di 51 negara di dunia, dan salah satunya adalah Inggris dan Irlandia. Rumah induk kami ada di Stijl, Belanda. Sebagai seorang religius misionari, kami mengikrarkan 3 kaul, yakni kaul kemiskinan, kaul kemurnian, dan kaul ketaatan. Pada tahun 2003 saya mengikrarkan kaul kekal dalam kongregasi ini, dan tahun 2004 saya menjalankan misi saya di Regio Inggris dan Irlandia. Saat ini saya tinggal dan berkarya di Birmingham di Inggris. Saat ini saya bekerja di beberapa tempat. Yang pertama di rumah sakit anak-anak di sini di Birmingham, dan juga di salah satu organisasi yang namanya Anawim. Di organisasi ini saya membantu perempuan atau ibu-ibu gadis-gadis yang terjerumus di dunia pelacuran, mereka yang adalah victim abuse dan trafficking. Saya juga bekerja di salah satu tempat yang namanya Sanctuary. Tempat ini untuk para refugee. Refugee ini datangnya dari berbagai negara, misalnya dari Syria, dari Sudan, Ethiopia, Eritrea, Vietnam, Pakistan, Afghanistan, Palestina, dan masih banyak lagi negara-negara. Saya juga terlibat dalam retreat ministry. Di komunitas saya tinggal dengan 3 orang suster yang lain, 1 dari Inggris, 1 dari Jerman, dan 1 lagi dari Indonesia. Ada banyak suka dan duka dalam hidup saya sebagai seorang religius misionari. Tinggal jauh dari orang tua, kampung halaman, sanak saudara, bahasa yang berbeda, makanan juga menjadi kendala,
cuaca yang sangat berbeda dengan cuaca di Indonesia. Tapi lama-lama semuanya ini bisa berlalu. Saya bisa menyelesaikan diri, hidup berkomunitas dengan sama saudari saya dari negara-negara yang lain, dari latar belakang keluarga, pendidikan, budaya, tradisi yang berbeda. Di sana juga banyak salah paham yang terjadi. Tetapi semuanya ini juga adalah berkat. Berkat untuk saya bisa belajar bahasa yang lain, bisa belajar tradisi dan budaya yang lain. Dan untuk saya bisa bekerja dengan orang-orang yang sudah saya sebutkan tadi. Salah satu moto dari pendiri kami, Santo Arnoldus Jansen, adalah semoga hati Yesus hidup, dikenal, dan dicintai oleh semua orang. May the heart of Jesus live in the hearts of all people. Ini menjadi motivasi saya untuk berbuat baik bagi semua orang dan lebih banyak orang lagi. Anak-anak yang sakit, para pelacur, victim abuse dan trafficking, para pengungsi, mereka yang saya dampingi dalam retret, semua mereka adalah hadiah paling indah dari Tuhan. Mereka adalah motivator, pemandu, mereka adalah guru, dan saya juga menyebutkan mereka sebagai Injil hidup bagi saya. Mereka mengajarkan saya untuk lebih mengenal Tuhan. Mereka selalu memberi saya energi baru, dan itu berkat yang sangat besar untuk saya. Dan salah satu kebahagiaan yang paling besar untuk saya adalah saya merasa bahwa saya selalu didoakan oleh banyak orang, oleh keluarga, kakak adik, mereka yang saya layani, dan juga doa-doa dari orang yang saya tidak kenal. Dan ini merupakan satu berkat yang sangat besar untuk saya. Jadi pada saat ini juga saya mohon doa dari kalian semua, dan saya berjanji untuk selalu mendoakan kalian. Dan semoga mimpi dari Santo Arnoldus Jansen ini menjadi mimpi kita juga, bahwa semoga hati Yesus hidup dalam hati kita dan juga dalam hati lebih banyak orang lagi. Terima kasih. Bagaimana? Menarik bukan? Kisah seorang religius misionari yang bekerja di luar negeri, di tanah misi, di Birmingham, Inggris. Dari kisah hidup yang barusan kita dengar tadi, kita bisa menarik kesimpulan sehubungan dengan panggilan hidup membiara. Panggilan hidup membiara menuntut penyerahan diri yang utuh, total kepada Allah, menyeluruh, tidak setengah-setengah. Rela meninggalkan orang-orang yang dikasihi untuk secara total mengikuti Kristus. Karena itu, inti dari hidup membiara adalah persatuan erat dengan Kristus. Hidup menurut cara hidup Kristus, yang miskin, yang taat, dan yang suci. Dan ungkapan hidup erat bersatu dengan Kristus ini dinyatakan secara sungguh-sungguh dalam mengucapkan sumpah janji yang disebut kaul. Tadi kita mendengar suster menyebutkan ada 3 kaul. Kaul ketaatan, kaul kemiskinan, dan kaul kemurnian. Hidup suci di hadapan Tuhan. Kaul-kaul ini merupakan nasihat Injil yang oleh orang-orang biarawan, biarawati
dihayati secara radikal, secara sungguh-sungguh. Kita pun bisa mengikuti nasihat-nasihat Injil ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pun dipanggil untuk menjadi orang yang hidup miskin, tidak mengandalkan kekayaan duniawi, hidup taat, menyerahkan seluruh kemerdekaan diri hanya kepada Tuhan dan membiarkan dituntun, dipimpin oleh Tuhan, serta tentunya hidup suci, dipanggil untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa di surga yang sempurna. Semoga terinspirasi oleh kisah hidup Suster Judith Keraf dari Birmingham, Inggris. Kita pun dipanggil untuk membawa kasih Tuhan kepada siapa saja yang ada di sekitar kita. Semoga hati Yesus hidup di dalam hati semua orang.